Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triaju Handayani dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang identitas sosial untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah PKN dengan dosen pengampu Ibu Fitriah Mulyanti MPD. Yang pertama itu ada pengertian dari identitas. Identitas merupakan jati diri yang telah melekat yang kemudian dapat membentuk sebuah ciri khas. Setiap negara memiliki identitas yang dapat membedakannya dari negara lain. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Identitas sosial adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki identitas yang telah melekat melalui nilai-nilai budaya yang abadi berbagai daerah yang kemudian menjadi suatu kesatuan utuh dalam sebuah negara yang kemudian menjadi identitas nasional. Selanjutnya ada identitas nasional menurut Kailan, yaitu pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa atau nation dengan ciri-ciri khas dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Tujuannya itu untuk mempertahankan kesatuan sebuah negara, membedakan negara dari negara lainnya, landasan negara, dan alat pemersatu bangsa. Indonesia memiliki berbagai macam suku, ras, agama, dan kebudayaan. Identitas nasional kemudian hadir untuk mempersatukan keberagaman masyarakat tersebut. Identitas nasional juga menjadi salah satu ciri khas sebuah bangsa atau negara. Dari ciri khas tersebut, Indonesia dapat mudah dikenali oleh negara-negara lain yang ada di dunia. Selanjutnya ada jenis-jenis. Yang pertama ada identitas fundamental, yaitu sebagai hal yang pokok. Yang kedua ada identitas, sebuah alat atau media. Yang ketiga ada identitas alamiah, yang ini sifatnya alami. Selanjutnya ada faktor-faktor. Yang pertama ada faktor objektif, yaitu meliputi faktor geografis dan demografis. Yang kedua ada subjektif, meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang ketiga ada faktor primer, meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Dan yang terakhir ada faktor pendukung, yaitu komunikasi dan teknologi, seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya ada keterkaitan identitas nasional dengan globalisasi. Era globalisasi dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Era globalisasi tersebut mau tidak mau, suka tidak suka, telah dating dan menggeser nilai-nilai yang telah ada. Nilai-nilai tersebut ada yang bersifat positif, ada pula yang bersifat negatif. Semua ini merupakan ancaman atau tantangan dan sekaligus sebagai peluang bagi bangsa Indonesia untuk berkreasi dan berinovasi di segala aspek kehidupan. Selanjutnya, Pancasila sebagai kepribadian dan identitas nasional, yaitu bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa dari masyarakat internasional memiliki sejarah serta prinsip dalam hidupnya yang berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya. Prinsip-prinsip dasar itu ditemukan oleh para pendiri bangsa yang diangkat dari filsafat hidup bangsa Indonesia yang kemudian diabstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat negara, yaitu Pancasila. Selanjutnya ini ada faktor-faktor. Yang pertama itu faktor primer. Faktor primer ini mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan sejenisnya. Bagi bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama, wilayah, serta bahasa daerah, merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda-beda dengan kekhasan masing-masing. Yang kedua ada faktor pendorong, yaitu meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi.
lahirnya angkatan bersenjata modern yang pembangunan lainnya dalam kehidupan bernegara. Dalam hubungan ini, bagi suatu bangsa kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta pembangunan negara dan bangsanya juga merupakan suatu identitas nasional yang dinamis. Selanjutnya ada faktor penarik, yaitu kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi, dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Selanjutnya ada faktor reaktif, yaitu penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Bangsa Indonesia yang hampir 3,5 abad dikuasai oleh bangsa lain sangat dominan dalam mewujudkan faktor keempat melalui memori kolektif rakyat Indonesia. Sekian yang bisa saya jelaskan dalam materi ini. Bila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.